Halo guys, kembali lagi di video game Dragon Raja. Akhirnya ya guys ya, aku putuskan untuk merekam lagi. Akhirnya aku buat videonya yang versi apa ya? Versi review aja gitu ya, karena ternyata data live streamingnya itu aku lagi apa ya? Lagi nggak fokus gitu ya. Jadi aku ulangin aja di sini. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Di sini ini adalah first time Club War saat aku berada di klub Starcatcher ya. Jadinya aku tulis first time Club War on cross server melawan teman-teman loyalty gitu ya dari server 31. Jadi ini adalah Club War cross server pertama di klub yang baru gitu ya. Jadi perhitungannya kembali ke angka 1 gitu ya guys ya. Jadi di sini otomatis semuanya berubah ya, dan aku harus menyesuaikan lagi dengan gameplay dari teman-teman Starcatcher, karena kembali lagi setiap klub itu punya style masing-masing, komando juga masing-masing gitu ya. Jadi kalau kalian sering pindah-pindah klub, mungkin kalian akan tahu gitu loh perbedaan tiap klub itu dalam mengkomando atau memberikan instruksi di klub war itu berbeda-beda. Maka dari itu, waktu aku bikin video yang tutorial war, itu pun aku nggak bisa ngasih apa ya, planning atau settingan taktik strategi yang pas, karena tiap klub itu beda-beda. Oke. Nah, di sini kebetulan kita akan melawan teman-teman loyalty dari server 31 ya. Lagi-lagi server muda, cukup muda, dan server 30-an itu playernya cukup banyak dan dominan udah pastinya udah pernah di merge ya, atau digabungin satu sama lain antar klub tetangga mereka. Jadinya untuk server-server tua seperti S1, S2, S3, kalau melawan teman-teman dari server yang lebih muda, itu pasti kita akan kewalahan dalam segi jumlah ya. Karena kadang-kadang jumlah playernya itu lebih banyak kan mereka gitu. Entah kenapa gitu ya. Jadi server mereka itu lebih aktif. Oke. Jadi bentar lagi mungkin kalian nanti kalau misalnya dengar background musiknya itu kayak kepotong, itu gara-gara aku nge-pause videonya pakai HP ya guys ya, karena aku nggak bisa ngedit pakai laptop, karena laptopku sekarang tiap kali mau ngedit video yang durasi videonya lebih, istilahnya lebih panjang daripada 5 menit atau 10 menit, itu pasti langsung blue screen gitu ya. Jadinya aku nggak bisa ngedit, maka dari itu aku ngeditnya langsung pakai HP gitu ya. Jadi bentar lagi kalian akan lihat gameplaynya, dan aku akan juga jelasin opiniku atau perspektif saat aku memainkan gamenya pada saat itu ya. Semoga aja masih ingat ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk ke videonya ya guys ya. Oke guys, di sini bisa kalian lihat ya. Di sini aku berada di line tengah, dan sebenarnya videonya ini agak telat aku ngambilnya, karena biasa ya, penyakit pikun pikiran itu banyak gitu ya. Jadi pikunnya kumat gitu ya guys ya. Jadinya aku lupa mencet tombol record lagi. Jadi beberapa detik awal-awal itu kelewat gitu ya guys ya. Tapi untungnya masih sempet aku record. Nah, di sini problem utamanya adalah pertama, bisa kalian lihat ya. Ini mungkin karena aku nggak tahu ya, apakah karena deviceku atau gadgetku ya, ala-ala HP kentang, potato gitu ya. Jadinya saat melawan teman-teman loyalty ini guys, bisa kalian lihat pergerakannya itu nggak smooth gitu loh, nggak mulus. Lebih cenderung patah-patah. Apa gara-gara kebanyakan orang gitu ya guys ya. Karena di sini kalau misalnya kalian lihat dari sisi jumlah, banyak banget nih teman-teman dari
klub loyalty gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, meskipun beberapa teman dari Bineka udah gabung dengan teman-teman Starcatcher, rasanya sih jumlahnya masih belum bisa mengimbangi teman-teman dari server-server yang lebih muda gitu ya. Dan pergerakan mereka itu dari gameplay terakhir pun di klub Bineka juga, pergerakan teman-teman dari server lain itu lebih cepet gitu ya rotasinya ya. Apa karena memang diuntungkan oleh jumlah mereka yang lebih banyak ya, aku juga kurang tahu. Tapi pergerakan mereka, perpindahan untuk nge-push tower itu lebih cepet gitu loh guys. Jadi di sini kalian juga bakalan lihat gitu loh, misalnya kita itu saling rebut tower gitu ya. Kalian akan melihat hal itu, tapi ya istilahnya kita rebut A, mereka rebut B. Kita rebut B, mereka ngerebut C. Kita ngerebut C, mereka ngerebut D. Kayak gitu loh. Istilahnya tuh terus pindah gitu loh guys. Jadinya di sini sih lebih terlihat mereka itu kayak main kucing-kucingan gitu loh. Jadinya kalau misalnya tower yang sebelah kiri diserang nih, kita bakalan ngecover ke kiri. Oke, memang kita bisa, istilahnya kita bisa ngeclearin ya area kiri kita gitu. Tapi ternyata tiba-tiba yang kanan yang diserang gitu loh. Jadinya target towernya itu saling jauh gitu loh guys. Jadi untuk tim-tim yang memang untuk ngecover itu akhirnya perlu banyak waktu untuk menuju ke tower yang sedang diserang oleh teman-teman dari loyalty ini gitu. Jadi gitu terus permainannya. Dan memang keuntungan awal dari teman-teman loyalty itu mereka selalu mendapatkan 3 tower gitu ya. Jadinya otomatis poin mereka bakalan lebih banyak gitu ya. Dan kita kecenderungan hanya bisa terus mempertahankan 2 tower gitu ya. 2 tower, entah itu kita ngerebut atau entah kita defend. Jadi misalnya totalnya, misalnya kalian lihat di mapnya, itu kecenderungan kita itu selalu mengamankan 2 tower, sedangkan teman-teman loyalty kecenderungan itu selalu mengamankan 3 tower. Jadi otomatis poin mereka lebih unggul ya dari sisi tower. Nah, seperti yang kalian tahu juga, tower tengah itu juga memiliki poin yang cukup tinggi. Dan beberapa kali pun teman-teman dari loyalty itu berhasil ngerebut tower tengah lagi gitu ya. Jadi ya cukup ribet sih. Jadi bisa kalian lihat ya, dari tengah aku ke sebelah kanan, dari kanan nanti pergi ke kiri. Dan itu butuh waktu guys. On the way-nya itu loh, jalannya itu kan juga perlu waktu. Hampir sama lah waktu terakhir ngelawan siapa ya? Oh, Bineka ngelawan teman-teman dari GOD, server berapa itu aku lupa. Nanti kalian cek sendiri videonya. Itu juga main kucing-kucingan gitu loh. Jadi saat kita, mereka mau nyerang di sini, misalnya di D, kita udah ke D, mereka ternyata lagi nyerang tower lain. Jadi kayak gimana ya? Tingkat rotasinya perlu diakui lebih baik dari teman-teman dari server lain gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih. Di sini itu kita dari Starcatcher aja, menurutku teman-teman Starcatcher itu udah cukup banyak ya guys ya. Ditambah beberapa dari teman-teman Bineka juga udah gabung dengan teman-teman Starcatcher. Otomatis untuk jumlah player itu semestinya sudah terbantu gitu ya dalam jumlah membernya gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya kalian lihat gameplaynya, sama seperti permainan teman-teman GOD ya, yang minggu kemarin saat aku masih berada di klub Bineka gitu ya. Mereka itu fokus ke satu tower gitu. Jadi waktu nyerang itu beberapa party, bukan beberapa lagi, mungkin banyak party gitu ya. Itu selalu fokus ke satu tujuan. Jadinya begitu diserang sama mereka, otomatis
party-party defense yang ada di tower tersebut itu pastinya kewalahan. Ya, karena jumlahnya banyak dan di sana juga banyak player-player yang mungkin top ranknya mereka gitu ya, yang mungkin 1 juta lebih gitu ya. Nah, itu cukup sakit damage-nya ya guys ya. Apalagi untuk karakter kecil kayak aku gini ya langsung hilang ya guys ya, langsung hilang nggak pakai lama gitu ya. Jadinya kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini kita itu istilahnya oke, diarahkan nih sama teman-teman Starcatcher gitu ya, komando atau leadernya juga ngarahin, ayo ke tengah, kita udah ke tengah gitu ya. Bisa kalian lihat di sini kita berusaha untuk ngedapetin tower tengah gitu ya. Ini mati-matian nih untuk ngejaga tower tengah karena tower tengahnya kita udah dapetin lagi gitu ya. Tapi setelah ini bisa kalian lihat ya, kalian akan melihat semut merah. Semut merah. Kenapa aku bilang semut merah? Kalian bisa lihat tuh, yang merah datang semua ke tengah gitu ya. Jadi sekali lagi, kita yang istilahnya bisa ngeklirin area itu, otomatis darahnya kan udah istilahnya setengah semua. Udah tipis. Nah, datang tuh bantuan dari teman-teman dari loyalty yang mungkin memang tim ngepushnya mereka atau tim apa keknya atau tim covernya, entahlah itu tim yang mana. Jadinya begitu mereka datang, sisa player yang bertahan di salah satu tower itu pasti rata guys. Jadinya agak sulit gitu loh untuk terus bertahan di satu tower gitu. Itu cukup sulit, perlu diakui ya. Jadi di sini kita on the way lagi ke, kalau nggak salah sih ke tengah ya. Nah, kalian bisa lihat nanti berapa banyak teman-teman dari loyalty yang juga on the way ke tengah gitu ya. Jadi di sini cukup sengit ya, kalau misalnya kalian lihat ya, bener-bener sengit nih, dan bener-bener bikin HP gua nge-lag gitu ya. HP kentang, jumlah player terlalu banyak. Untung aja aku masih bersyukur aku nggak DC loh ya, aku nggak disconnect. Biasanya kalau player terlalu banyak, biasanya kadang-kadang ada teman-teman yang lain itu bisa DC, bisa disconnect langsung ya. Tapi di sini untungnya sih aku nggak disconnect, cuma HP-nya kalau misalnya di tempat yang terlalu rame kayak gitu tuh langsung nge-lag ya guys ya, langsung patah-patah. Nah, di sini itu aku salah jalan ya. Itu diarahkan untuk ke kiri. Tapi dasar bahasa Inggrisku kurang dong kadang-kadang ya. Mungkin ya sebab-sebab keanehan dalam otak gitu ya. Aku bisa ke kanan gitu ya. Dan untungnya aku inget-inget lagi, oh left itu kiri gitu ya, right itu baru kanan gitu. Jadinya aku menuju ke arah kiri. Untungnya masih sempet sih ya. Untungnya masih sempet ya guys ya, GG lah. Nah, bisa kalian lihat saat di kiri udah clear, mereka pasti nyerang ke tempat yang lain. Kalian bisa lihat itu posisi yang diserang itu ABCD, berarti tower D gitu ya. Tower D ya, kalau misalnya kalian lihat video tutorialku, kalian pasti tahu tower D itu yang di mana gitu ya. Mungkin teman-teman dari Bineka lebih ngerti tower D yang mana gitu ya. Jadi bisa kalian lihat yang merah itu tower D-nya gitu. Jadi yang diserang sama mereka itu tower D. Jadi di saat kita on the way ke tower D, mereka akan pindah lagi, rotasi lagi gitu loh ke tower yang lain. Nah, bisa kalian lihat tuh yang merah banyak banget guys, tengahnya itu semut merah semua gitu ya. Gak ada yang semut hijau di sini. Yang ada semut merah gitu ya. Jadinya sungguh-sungguh dari sisi jumlah sih rasanya mungkin masih lebih dominan teman-teman loyalty sih jumlahnya ya. Mungkin ya nggak beda terlalu jauh di sini karena masih bisa mengimbangi. Tapi untuk rotasinya memang sekali lagi diakui mereka lebih bagus, lebih cepat, lebih nggak ketebak gitu loh. Jadinya mereka memilih tower yang istilahnya itu
jauh gitu loh jangkauannya sama tim-tim yang memang bertugas untuk ngecover gitu ya. Jadi misalnya nih kita bakalan on the way ke kemana nih? Di sini aku coba ke tengah tapi nggak bisa guys, tuh merah 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 merah, jebol guys ya. Karakterku tuh soalnya lemah, jadi kalau misalnya terlalu maju juga sih semestinya bahaya ya, tapi ya gimana ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini tuh aku mereview ulang dari pengalaman melawan teman-teman loyalty ya dari server 31. Kalau untuk gameplay sih jujur menurutku cukup menarik ya. Karena bagiku sendiri seru gitu loh, saling rebut tower, terus saling kejar skor gitu. Istilahnya ya nggak tertindas banget, masih bisa saling kejar-kejaran. Itu menurutku seru banget gitu. Aku pribadi sih menang kalah sih oke lah ya, asal nggak tertindas banget oke lah gitu, menurutku masih oke. Cuma mungkin kita perlu membuat strategi baru mungkin, atau mencari member-member baru lagi lebih banyak gitu ya mungkin kalau ada, karena sekali lagi server tua itu udah kekurangan player aktif ya guys ya. Kalau misalnya mau dapetin player aktif ya istilahnya harus nyomot member dari klub lain yang ada di server S3 juga gitu ya. Masalahnya sih rasanya udah stuck juga sih gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman dari Starcatcher itu bisa istilahnya itu pushback gitu loh, memukul mundur teman-teman dari loyalty gitu ya. Nah, tapi saat dipukul mundur seperti ini, mereka akan menyerang tower yang lain gitu ya, yang istilahnya tuh jauh dari jangkauan teman-teman Starcatcher gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini kita udah dapetin 3 tower gitu ya. Tapi bentar lagi pasti ada satu lagi yang merah gitu ya. Jadi kalian nanti perhatikan, pasti ada satu. Jadi mereka tuh memang selalu mempertahankan, kalau bisa itu mempertahankan selalu mendapatkan 3 tower gitu ya. Dan kita juga nggak bisa, istilahnya kalau kita dapetin tower tengah juga nggak bisa lama-lama banget gitu loh, pasti direbut lagi. Nah, kalian bisa lihat tower B-nya udah direbut lagi sama teman-teman loyalty. Jadi seperti itu gameplaynya gitu loh guys. Kalau misalnya kita mau ngerebut lagi tower yang B, mungkin mereka akan ngerebut tower D-nya gitu loh. Jadinya kayak di kalau bahasa Indonesianya tuh kayak gimana sih, dikecoh gitu loh, istilahnya ya apa ya, 1-0 gitu loh. Kalian datang ke sana, mereka udah pindah ke tempat yang lain kayak gitu loh ya. Semoga aja kalian paham lah ya. Di sini juga aku nih agak kesel ya sama karakterku sendiri gitu ya, karena karakterku sendiri itu suka banget kalau misalnya di dash itu mesti mengarah ke jembatan ya guys ya. Dan aku agak trauma dengan jembatan karena aku pernah jatuh gitu ya, dan nggak bisa naik lagi, harus keluar dulu dari cross servernya gitu ya. Jadi aku agak trauma dikit. Nah, di sini kita bisa ngambil tower E-nya ya. Tapi bentar lagi pasti ada tower satu lagi yang diambil sama teman-teman loyalty gitu. Jadi kalian bisa liatin ya, meskipun kita bisa nih dapetin 3 tower, tapi nggak lama, nah kalian bisa lihat tower tengahnya langsung diambil gitu ya guys ya. Jadi gameplaynya selalu begitu. Bisa kalian lihat semut merahnya tuh banyak banget di tengah ya. Aku nggak tahu mereka datangnya tuh dari mana gitu. Jadi mungkin mereka datangnya tuh dari arah base kita, mungkin dari arah kiri, karena yang kiri juga
udah dikuasain sama teman-teman loyalty ya. Mungkin jadi mereka tuh masuknya tuh dari arah kiri dan kita masuknya dari arah kanan gitu ya. Dan kalian bisa lihat sekarang 4 tower diambil semua. Jadi otomatis kita sendiri itu bingung gitu loh. Kita ini harus kemana dulu gitu ya. Dan saat kita udah ngedapetin tower kita, pasti ada tower lainnya yang kena lagi gitu. Dan tower itu jauh di jangkauan teman-teman yang memang tugasnya roaming gitu. Jadi sekali lagi sama sih sama waktu kayak teman-teman GOD gitu ya. Jadi untuk pergi ke tower tujuan itu rotasinya terlalu jauh guys, perlu waktu gitu ya. Di saat berjalan itu poinnya itu udah nambah terus menerus gitu ya. Jadi ini adalah apa ya, kalau bisa dibilang sih strategi baru ya yang bisa dipelajari gitu semestinya, dan dicari solusinya enaknya gimana sih gitu loh. Karena aku sendiri dalam posisi seperti ini dengan jumlah teman-teman Starcatcher sendiri, menurutku jumlahnya nggak terlalu jomplang banget gitu loh. Semestinya bisa dicari solusinya gitu. Kalau misalnya posisinya itu aku masih ada di klub bineka, mungkin nggak ada solusi karena memang membernya itu jauh lebih dikit. Mungkin yang aktif cuma 40 atau kadang-kadang nggak sampai 40 yang online saat klub war berlangsung. Tapi di sini kan menurutku cukup banyak lah dari teman-teman Starcatcher sendiri gitu. Tapi di sini skornya nggak bisa terkejar ya guys ya, karena ya seperti yang aku jelaskan tadi lah gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ya, pergantian towernya itu warna-warni ya. Jadi semuanya itu merah hijau semua, nggak ada yang enggak gitu ya. Semua tower A, B, C, D itu selalu merah hijau semua gitu ya, nggak ada yang enggak gitu. Dan itu seru banget. Aku nggak tahu pendapat kalian kayak gimana, apakah kalian juga menganggap itu seru atau enggak. Jangan lihat gameplayku ya guys ya, kita lihat keseruannya aja gitu, keseruan klub warnya aja. Kalau misalnya kalian itu melihat gameplayku nggak ada bagus-bagusnya, itu aja aku ngekill cuma 1 ya, dari awal sampai akhir ngekillnya cuma 1, kebanyakan assist ya guys ya. Nah ini adalah hasil ya, hasil akhirnya. Kenapa misalnya kalian dengar lagu backgroundnya itu ngejam, karena aku lagi nyari fotonya dulu ya guys ya. Jadi ya seperti ini ya hasilnya. Tapi aku nggak tahu, ini mungkin ada kesalahan gitu ya guys ya. Apa karena HP kentangku seperti itu atau gimana? Karena di sini random banget gitu loh. Kayak ya kalian lihat sendiri aja keanehannya gitu ya. Kill 0, ada yang kill 94, ada yang 000, bisa masuk ke top 10-nya gitu ya. Jadi aku rasa data ini semestinya kurang valid ya, atau HP ku lagi ngebug, aku juga nggak tahu gitu. Tapi yang tertangkap di layar HP ku saat itu seperti ini gitu ya. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya dari teman-teman yang lain apakah benar seperti ini. Kalau beda berarti maafkan HP kentangku ya. Mungkin gara-gara kentang itu makanya hasilnya kayak gini gitu ya. Dan untuk hasilnya itu seperti ini ya guys ya. Dari S3 itu hanya klub kindergarten aja yang bisa menang gitu ya, melawan 138 klub SMAI gitu ya dari server 27. Sisanya keok semua ya guys ya. Dari Starcatcher kalah dengan klub loyalty dari server 31. Dragon Mai juga kalah dengan klub OMG XTH ya dari server 11. Terus Upper Moon juga keok juga melawan teman-teman dari Reunion server 47. Jadi yang istilahnya membanggakan adalah teman-teman dari kindergarten lah. Setidaknya mereka bisa
bisa menang gitu ya guys ya, dan ada perwakilan dari server S3 lah setidaknya gitu. Congrats buat teman-teman kindergarten ya, GG, dan buat teman-teman yang lain terutama teman-teman dari Starcatcher, it's okay gitu ya, dan teman-teman dari Bineka juga it's okay guys gitu. Kita udah melakukan yang terbaik. Kalau misalnya kalian merasa masih ada yang kurang, yuk kita perbaiki next time gitu. Tapi memang untuk klub teman-teman yang dari server muda ini sekarang, selain killer rating playernya, mereka itu jumlahnya memang lebih banyak. Karena ya kembali lagi harus diakui, klub mereka, server mereka itu sudah di merger gitu ya. Sedangkan kita itu istilahnya masih berdiri sendiri gitu ya. Meskipun istilahnya kita yang dari Bineka udah bergabung dengan Starcatcher pun, kalau saat melawan teman-teman loyalty juga kelihatannya sih masih kalah banyak ya, atau kalah rating semestinya ya. Aku kurang tahu, tapi yang pasti cukup sengit gitu loh. Dan saat teman-teman loyalty nyerang itu kayak istilahnya kita itu bener-bener nggak bisa bertahan gitu, meskipun jumlahnya itu lebih banyak sekarang ya. Jadi ya mungkin perlu dipelajari lagi gimana sih cara untuk menghandle misalnya pergerakan dari teman-teman. Misalnya kita pelajari lagi misalnya dari teman-teman Bineka, ngelihat taktik dari teman-teman GOD gitu, dan sekarang melihat taktik dari teman-teman loyalty, oh ternyata stylenya hampir sama. Yang perlu dipikirkan itu gimana gitu loh caranya biar rotasi kita tuh juga lebih grecep gitu loh guys ya. Karena bagiku sekarang itu tim-tim lain itu lebih grecep gitu loh. Kalau misalnya dari segi jumlah oke lah, Bineka sama Starcatcher itu menurutku udah cukup banyak ya. Tapi dari sisi rotasi sekarang itu yang mungkin sedikit jadi problem gitu loh. Kalah grecep, kalah apa ya? Kalah damage mungkin. Jadi yang jaga pun, kalau misalnya kita dijaga di suatu tower itu langsung gelabakan gitu loh. Soalnya diserangnya banyak banget gitu. Terus kalau misalnya bala bantuan datang, bisa kalian lihat bala bantuan datang ya udah, memang mereka dari tim lawan itu clear, selesai memang. Tapi mereka nggak balik lagi ke sana, mereka pindah ke tower yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi kalah lagi gitu loh, tower lain diambil lagi meskipun kita bisa ngerebut tower yang sudah direbut sama teman-teman yang lain gitu, tapi tower yang lain direbut lagi. Jadi posisinya akhirnya tetap aja sama 3-2, 3-2 gitu terus. Dan itu sih problemnya menurutku. Jadi ya seperti itu ya kalau dari strateginya gitu. Dan kalau misalnya dari komando gitu ya, dari teman-teman Starcatcher sendiri sih nggak masalah ya. Bagiku sih oke-oke aja. Cuma ya karena kadang-kadang itu memang nggak biasa ya, mungkin masih pertama juga. Kalau misalnya langsung dikomandoin pakai bahasa Inggris left left, right left left gitu terus, kadang-kadang itu pusing gitu ya. Kayak oh ini kemana nih harusan gitu loh. Dan kadang-kadang kalau misalnya didengar lagi gitu ya, itu kadang-kadang fo E, fo B itu hampir sama gitu kadang-kadang. Jadi kayak gimana ya, fo apa maksudnya. Kadang-kadang itu kalau misalnya lagi fokus, lagi serius gitu, itu yang kadang-kadang itu bisa kurang kurang apa ya, kurang teliti loh waktu dengerin gitu. Soalnya ya baginya kalau misalnya ada yang bagian battle, mungkin
ngerti lah, karena di sini udah diganti kan planningnya gitu ya. Yang biasanya bagiku sih ya, bagiku sendiri dari mantan anak-anak bineka masuk ke Starcatcher gitu, kalau dibilang dari sisi pembagian tugas, planning dari teman-teman Starcatcher ini untuk aku pribadi itu cukup membingungkan, karena nggak fix gitu loh, nggak pasti gitu loh. Jadinya kadang-kadang bisa kesini, bisa kesana, bisa kesini, bisa kesana gitu loh. Bagiku sendiri kalau di Bineka itu lebih fix. Jadinya kalau misalnya di sana ya di sana gitu loh. Jadinya bisa lebih fokus. Mungkin sekali lagi mungkin ini juga karena baru pertama kali juga perlu beradaptasi juga dengan style yang baru. Karena ya namanya kita masuk ke klubnya orang, kita juga beradaptasi kan. Mungkin aku juga perlu waktu, karena kadang-kadang kalau misalnya dengerin voice chatnya kayak gitu, itu kadang-kadang bisa pecah fokus gitu loh. Tiba-tiba yang di sini disuruh ke sana, dari sana ke sini, dari sini ke sana gitu loh. Jadinya agak pusing sih jujur aja kalau aku pribadi. Aku nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain ya. Tapi itu aja dari pendapat pribadiku gitu ya. Tapi sekali lagi yang kalian lihat itu keseruan klub warnya aja ya guys ya. Untuk gameplay jangan pernah dilihat, karena gameplayku tuh jelek gitu ya. Kalah sama teman-teman lain yang lebih OP gitu ya. Tapi semoga aja seru, kalian bisa melihat perebutan towernya, keseruan player-playernya. Jadi banyak banget itu semut merah gitu ya dari teman-teman loyalty, sampai bikin HP ku agak nge-lag gitu ya guys ya, ngeframe gitu ya, kayak patah-patah gitu ya. Itu luar biasa sih Kiki gitu ya. Jadi thank you banget buat kedua klub, teman-teman Starcatcher maupun teman-teman loyalty, GGWP banget. Semoga next time bisa lebih baik lagi. Oke, rasanya gitu aja dari aku, karena ini nanti aku akan langsung upload ya guys ya, tanpa aku edit lagi karena kalau diedit laptopku yang jentet gitu ya. Jadinya gitu aja, semoga aja sekali lagi kalian terhibur. Thank you banget, dan sampai jumpa di video game Dragon Aja lainnya. Bye bye.